Kabarnya dokter Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal ya mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya. Kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan. Dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu. Tidak tepat Pak Pendeta ketika kita berbicara imanin saja. Mohon maaf Pak Pendeta, anak-anak zaman sekarang tidak seperti anak-anak zaman dulu Pak Pendeta. Mereka makin cerdas, makin pintar, makin bertanya. Kita nggak bisa menghentikan bilang, udah kalian jangan bertanya, berbahagialah kalian yang percaya tapi tidak melihat. Salam teman-teman, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel ini. Apa kabarnya saudara? Doa dan harapan saya, saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, damai, dan tentu penuh sukacita. Amin. Ya, saudaraku sekalian, akhir-akhir ini beredar luas di media sosial, di TikTok, di YouTube, dan media sosial lainnya, di podcast-podcast, orang-orang Kristen ingin atau berancang-ancang meninggalkan kekristenan teman-teman ya. Mereka beralasan bahwa Kristen itu tidak logis. Kristen tidak masuk akal. Kristen menuhankan manusia. Ya, mungkin karena mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran Ustadz Juma, Ustadz Kainama. Ya, salah satunya Dr. Richard Lee yang viral beberapa hari yang lalu, yang berancang-ancang mau meninggalkan agamanya teman-teman ya. Nah, saudara sekalian, saya akan tampilkan bagi kita semua cuplikan video tanggapan yang sangat-sangat luar biasa dari Romo Ndeso terkait hal ini. Walaupun Bapak Romo ini tidak menanggapi secara langsung teman-teman ya. Tapi menurut saya apa yang beliau sampaikan sangat-sangat pas bagi mereka yang ingin meninggalkan kekristenan atau meninggalkan kekatolikan. Nah teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama, mari sama-sama kita simak videonya yang ada berikut. Semoga bermanfaat. Berikut videonya. Saya ingin berbagi apa yang saya renungkan menyangkut keimanan kita sebagai manusia Kristiani. Saudaraku semua, sebenarnya banyak dari kita itu beriman dan beragama itu secara sangat mentah. Ya, saya kalau mengikuti ulasan-ulasan atau percakapan-percakapan di podcast dari beberapa orang yang mengaku Katolik, mengaku Kristen, lalu mulai seakan-akan mengambil ancang-ancang untuk meninggalkan iman ini, saya menjumpai pernyataan-pernyataan mereka yang sangat mentah sebenarnya tentang keimanan kita ini. Banyak yang sekedar membatasi hidup keimanan atau keagamaannya itu sekedar sebagai soal puja dan puji Tuhan. Hanya membatasi keimanannya soal yang penting berbuat baik. Itu. Keimanan yang seperti itu, sekali lagi itu sangat mentah. Beriman itu juga menyangkut sistem berpikir. Ya, bukan hanya soal berbuat baik dan bukan hanya soal puja-puji Tuhan. Sistem berpikir itu menyangkut juga sejauh mana pengenalan kita terhadap Allah yang kita puja-puji itu. Sebab jangan sampai kita memuja-memuji Allah yang sebenarnya sekedar Allah yang kita ciptakan di dalam pikiran kita, tetapi tidak sungguh kita alami dalam pengalaman. Ya, ada 2 jenis Allah, Allah yang menciptakan kita dan Allah yang kita ciptakan. Karena itu perlulah kita juga mengkaji sistem berpikir supaya kita tidak mengimani Allah yang kita ciptakan dalam pikiran kita. Itulah mengapa saudaraku semua, tidak cukup kita hanya mengakui Allah, tetapi tidak disertai dengan sistem berpikir yang tepat tentang pengakuan kita itu. Kalau hanya membatasi iman sebagai bentuk pengakuan akan adanya Allah, setan juga mengakui itu. Tidak ada lebihnya. Setan juga mengakui bahwa Allah itu esa,
Ya, jadi kalau kita kagum dengan agama kita yang mengatakan kita mengakui Allah yang esa, tunggu dulu, setan juga mengakui itu. Setan menjatuhkan kita tidak serta-merta dengan mengajak kita untuk menyangkal Allah yang esa. Setan menjatuhkan kita juga dengan memakai pengakuan kita itu, tetapi dengan memelintir sistem berpikirnya. Ini, setan bisa menggunakan pengakuan kita akan Allah yang esa dengan memelintir sistem berpikir kita terhadap pengakuan itu. Baiklah, kita perlu sadari bersama bahwa kekristenan itu bukan sebuah gerakan kerohanian yang munculnya itu sekali jadi. Jejak awal kekristenan itu sudah ada ribuan tahun, jauh sebelum Kristus lahir. Nubuatan tentang Mesias, nubuatan tentang Kristus, itu sudah berabad-abad lamanya itu ada. Kekristenan itu memiliki sejarah panjang perihal sistem berpikir dalam keyakinannya. Ini, sebagai contoh, mengapa ada rumusan Tritunggal dalam ketuhanan kekristenan? Mengapa Allah harus disapa dalam sebutan Bapa, Putra, Roh Kudus? Ini harus ditelusuri jejaknya dalam sejarahnya yang begitu panjang. Jadi, jangan asal ngomong bahwa ini tidak masuk akal, itu tidak logis, dan lain-lain. Rumusan-rumusan iman dalam kekristenan itu bukan pernyataan imajinasi yang diciptakan dalam semalam. Bahkan kalau mau secara lebih serius melihat sejarahnya, sesudah kematian dan kebangkitan Yesus, kekristenan itu berinteraksi dengan sangat kuat dengan budaya Yunani yang kita tahu merupakan jantung atau tempat lahirnya filsafat Barat. Orang-orang yang hendak mendalami filsafat pasti akan mempelajari budaya Yunani dan pasti juga akan bersentuhan untuk mengenal jejak-jejak awal dari kekristenan pasca kematian Yesus. Lantas, apakah kita yang hidup di hari ini merasa lebih logis dari mereka yang berdebat dan berdiskusi siang malam tentang iman kekristenan dalam konteks-konteks filsafat itu? Maka sadarilah, saudaraku semua, bahwa sesuatu yang tidak cocok di kepala kita itu belum tentu merupakan sesuatu yang keliru. Bisa jadi ruang di kepala kita yang terlalu sempit untuk sebuah misteri tertentu. Ini perlu kita ingat, perlu rendah hati untuk mengakui itu. Karena itu jangan secara pongah mengatakan, oh anak-anak di zaman sekarang itu sudah cerdas semuanya, tidak mudah dikibulin, tidak mudah mengiyakan tentang ajakan untuk imani saja, imani saja. Ya, jangan pongah mengatakan itu. Jauh sebelum kita, orang sudah serius berpikir tentang hal-hal ini. Jangan merasa bahwa baru 1-2 pernyataan kita renungkan, lalu kita merasa lebih kritis, lebih logis dari orang-orang di masa lalu. Kekristenan itu sebuah gerakan kerohanian yang memiliki akar dan jejak sejarah yang paling jelas dan paling runtut. Ya. Kekristenan itu bukan sekedar kitab sucinya saja, tetapi juga tradisinya, tetapi juga pengajaran-pengajaran utama dari pewaris dan penjaga iman yang kita sebut para rasul dan penggantinya. Sejauh orang mau mendalami dan mau rendah hati belajar dan belajar, sejauh orang mau sungguh membiarkan diri larut dan dituntun oleh semua itu, ia akan menemukan sesuatu yang tidak mungkin ia akan lepaskan, bahkan oleh ancaman kematian sekalipun. Persoalannya memang banyak orang berkoar-koar tentang iman Kristiani, sementara ia sendiri tidak pernah sungguh tinggal di dalam kekristenan. Ini persoalannya. Contohnya sebagai orang Katolik, ia tidak sungguh-sungguh mengikuti misa. Ya, ada misa hari Minggu, ada misa harian, misanya malah setahun sekali. Itu pun kalau sempat. Tidak sungguh terlibat dalam hidup lingkungannya. Tidak pernah mau berdinamika dalam gerejanya. Tidak mengenal keprihatinan arah gerak persekutuannya atau gerejanya. Tiba-tiba ketika dia bergaul dengan orang A, orang B yang berbeda keyakinan, lalu mendengar pernyataan-pernyataan yang dia pikir, wih benar juga ya, ia langsung mudahnya menyalah-nyalahkan, menjelek-jelekkan, dan berkeputusan meninggalkan iman kekristenannya. Lebih parah lagi, ia menjual kebodohannya itu di media sosial. Ini lebih parah dan lebih konyol. Saya seringkali berpikir, apa dayanya saya ini, apa dayanya kita semua. Ya.
tidak terlalu sungguh berdaya kita untuk menjelaskan semua itu. Sesuatu yang menyenangkan selalu mampu mengalahkan, menutup dan membutakan kita dari kebenaran. Ya, sesuatu yang menyenangkan acap kali membuat kita buta dari kebenaran. Sepertinya kebodohan yang menyenangkan banyak orang pasti akan menjadi kenikmatan yang selalu laku untuk dijual. Ini, saudaraku terkasih, kekristenan itu bukan sekedar gerakan kerohanian yang berisi pengakuan-pengakuan akan Allah. Tidak. Kita mengenal tokoh Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias. Dia datang bukan untuk mengajar kita tentang pengakuan akan Allah. Dia juga datang bukan untuk mengkoreksi pengakuan manusia akan Allah. Dia datang untuk menunjukkan seperti apakah Allah itu sebenarnya dan bagaimana kita harus memahami dirinya. Supaya apa? Supaya manusia tidak terjebak hanya dalam pengakuan demi pengakuan saja. Yang menyelamatkan kita itu bukan pengakuan, tetapi apakah kita sungguh mengalami Allah dan berjalan bersama Allah. Ini, banyak orang mengakui Allah, tetapi kerap mengalami miskomunikasi dengan Allah itu. Bahkan pada sisi yang ekstrim, menciptakan pembenaran-pembenaran dengan mengatasnamakan Allah. Yang seperti inilah yang tadi saya katakan, sebagai yang memang merupakan cita-cita setan. Setan akan memelintir sistem berpikir dari orang yang sekedar beriman untuk mengakui Allah. Dalam perspektif kekristenan, tidak ada jalan terbaik, tidak ada jalan tepat untuk mengenal, mengerti, memahami, dan mengalami Allah, untuk mencintai dan akhirnya melayani Allah, selain dengan menerima dan berada dalam kebersamaan dengan Yesus Kristus. Mengapa saya bisa mengatakan hal ini seyakin ini? Karena Yesus itu bukan sekedar mengajarkan siapa itu Allah. Dia bukan sekedar pengajar teologi. Dia bukan sekedar pengkhotbah tentang Allah. Dia menghadirkan wajah dan pribadi Allah itu sendiri dalam dirinya. Ada begitu banyak pernyataan Yesus di dalam Injil yang menunjukkan bagaimana ia menempatkan dirinya sebagai titik sentral dalam keimanan akan Allah. Bahkan pada sebuah pernyataan menjadi sangat jelas tentang hal itu. Dia berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Ini pernyataan paling tegas dan paling berani. Dan itu mengandung arti, tak satu pun manusia bisa sungguh memiliki pengakuan akan Allah secara sejati, secara benar, kalau dia menolak atau meninggalkan Yesus. Mengakui Allah tetapi menolak dan meninggalkan Yesus sama halnya dengan beriman akan Allah yang diciptakan sendiri dalam pikirannya. Pengakuan akan Allah di luar Yesus adalah rekayasa imajiner. Ini, pengakuan Allah di luar Yesus adalah rekayasa imajiner. Konsekuensi dari beriman secara imajiner itu sangat fatal, saudaraku semua. Ketika emosi pribadi dihubung-hubungkan dengan Allah, maka kebencian pribadi bisa kita nyatakan sebagai kebencian Allah. Kita mengimajinasikan Allah sesuai standar kedewasaan kepribadian kita. Lebih parah lagi kalau mengimajinasikan surga sesuai standar libido kita. Ini sangat fatal. Maka kita harus akui bahwa kita sebenarnya sangat membutuhkan Yesus Kristus, supaya kita punya standar pengenalan akan Allah, sekaligus memiliki pengalaman akan Allah. Mengakui Allah tapi tak pernah mengalaminya, itu sama dengan beriman dalam kehampaan. Beriman, mengakui Allah tapi tak pernah mengalaminya, membuat kita selalu merasa inferior dalam beragama. Orang yang mengalami inferioritas dalam beragama akan membutuhkan begitu banyak pengakuan dan menuntut orang mengakui itu. Itulah, saudara-saudari, hal-hal yang membuat mengapa setan begitu bencinya dengan Yesus. Dan di sepanjang sejarah, selalu berjuang untuk menghancurkan dan meniadakan Yesus dari jejak hidup manusia. Bagaimana caranya? Dengan menghancurkan gereja, dengan menghancurkan kekatolikan. Ini. Tidak ada figur yang paling dibenci oleh setan selain Yesus Kristus.
Dan saat kita terpanggil menjadi murid Yesus Kristus, itu artinya kita memilih dan bersedia untuk dimusuhi, untuk dibenci oleh setan. Dengan menjadi Kristen, kita memilih menjadi musuh dari setan. Karena itu, mari kita jangan merasa bangga hanya dengan mengakui Allah. Ya, setan juga mengakui Allah. Carilah hal yang paling tidak disukai oleh setan dan pilihlah itu. Dan sudah sangat jelas setan sangat membenci Yesus Kristus. Sejak kemunculannya sampai kemudian kematiannya. Bahkan kekristenan yang mewariskan kepada dunia jejak-jejak Kristus itu pun menjadi rumah yang sangat dibenci oleh setan. Jadi kalau ingin disukai oleh Allah, carilah yang dibenci oleh setan. Menjadi murid Yesus artinya kita memilih dan bersedia untuk dibenci oleh setan. Saudaraku terkasih, Tuhan memberkati kita. Ya, saudara sekalian, itulah dia cuplikan video yang sangat-sangat luar biasa, penjelasan yang sangat-sangat luar biasa dari Bapak Romondeso. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya biar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.